Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Normania Rahma, NPM 19113, praktikan statistik industri, kelompok 69, sesi Kamis. Akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Multivariat Hubungan Antara Usia, Paritas, Riwayat Penyakit, dan Konsumsi Kalsium dengan Kejadian Preeklamsia pada Ibu Hamil. Nah, jurnal ini adalah volume yang kedua, nomor 1, pada tahun 2017 yang ditulis oleh Irma Yanti, Nelly Apriningrum, Lili Suryani, dan saya mereviewnya pada tanggal 16 Mei 2021. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi jurnal ini? Nah, salah satu tantangan pembangunan di bidang kesehatan saat ini adalah menurunnya angka kematian ibu atau yang disingkat AKI dan angka kematian bayi atau yang disingkat AKB yang masih memprihatinkan karena diakibatkan oleh berbagai hal. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi medis yang paling sering dalam kehamilan dengan angka insiden sekitar 3-14%. Penyebab preeklamsia belum dapat diketahui secara pasti. Pendekatan teori penyebab preeklamsia adalah teori iskemia plasenta yang dapat meningkatkan kenaikan tekanan darah. Apa sih tujuan penelitian ini? Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklamsia dan variabel yang paling dominan yang mempengaruhi kejadian preeklamsia pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Pedes tahun 2017. Metodologi penelitian ini yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan rancangan cross-seksional. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai Agustus tahun 2017. Populasinya adalah seluruh ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu di wilayah Puskesmas Pedes Kabupaten Karawang tahun 2017 dengan teknik accidental sampling. Sampelnya yaitu total populasi yang berjumlah 37 responden. Data yang dikumpulkan meliputi data primer, teknik pengumpulan data yaitu dengan penyebaran kuesioner, dan analisis data menggunakan analisis multivariat dengan aplikasi Special Package for Statistics Science atau yang disingkat SPSS. Nah, hasil penelitian dari jurnal ini pertama yaitu terdapat analisis univariat. Berikut terdapat tabel distribusi frekuensi berdasarkan variabel. Nah, dapat dilihat dari tabel ini, dari 37 responden terdapat 10,8% yang mengalami preeklamsia dan 89,2% yang tidak mengalami preeklamsia dan 21,6% masuk kelompok usia reproduksi tidak sehat dan sisanya masuk kelompok usia reproduksi sehat. Selanjutnya terdapat paritas primigravida dengan persentase sebesar 37,8% dan paritas multigravida besarnya persentase sebesar 62,2% dan kelompok adanya riwayat penyakit sebesar 24,3% dan sisanya tidak memiliki riwayat penyakit. Dan untuk kelompok konsumsi kalsium tidak baik sebesar 45,9%. Yang kedua yaitu analisis bivariat. Berikut terdapat tabel hubungan antar variabel dengan kejadian preeklamsia. Nah, dapat dilihat di sini bahwa p-value dari faktor atau variabel usia yaitu sebesar 0,414. Nah, angka tersebut adalah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel atau faktor ini tidak memengaruhi kejadian preeklamsia. Berikutnya untuk variabel paritas
yaitu memiliki p-value sebesar 1. Nah, p-value-nya ini lebih besar dari 0,05 sehingga variabel atau faktor ini tidak memengaruhi kejadian preeklamsia. Selanjutnya terdapat riwayat penyakit, yaitu memiliki p-value sebesar 0,244 di mana lebih besar dari 0,05 sehingga variabelnya tidak memengaruhi kejadian preeklamsia, dan begitu juga dengan konsumsi kalsium, yaitu yang memiliki p-value sebesar 1 yang lebih besar dari 0,05 sehingga tidak memengaruhi kejadian preeklamsia tersebut. Selanjutnya terdapat analisis multivariat, yaitu tabel pemodelan pertama, analisis multivariat. Nah, dapat dilihat sebagai berikut. Untuk nilai OR yang lebih besar dari 10% dapat dihilangkan atau dihapus variabel tersebut, sehingga konsumsi kalsium yang memiliki nilai OR sebesar 1,228 dihapus dari variabel yang memengaruhi kejadian preeklamsia. Nah, tabel pemodelan pengeluaran variabel konsumsi kalsium ini yang di bawah tabel pemodelan pertama sudah konsumsi kalsium sudah dihilangkan atau dikeluarkan. Nah, selanjutnya terdapat tabel hasil akhir pemodelan yang menunjukkan angka OR ini yang paling tinggi dimiliki oleh variabel-variabel tersebut adalah variabel paritas, yaitu 7,024. Nah, sehingga variabel paritas ini adalah variabel yang paling dominan memengaruhi kejadian preeklamsia ini. Selanjutnya diikuti oleh terbesar kedua nilai OR-nya, yaitu usia, sehingga variabel yang paling memengaruhi kedua itu usia, dan selanjutnya diikuti oleh riwayat penyakit. Nah, overall percentage ini adalah overall percentage ini sebesar 91,9. Ini menandakan bahwa 91,9% kejadian preeklamsia ini dipengaruhi oleh 3 faktor di atas tersebut, usia, paritas, dan riwayat penyakit, dan sisanya 88,1% itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Selanjutnya kesimpulan dari jurnal ini, yaitu yang pertama, dari analisis bivariat tidak ada hubungan yang bermakna antara usia, paritas, riwayat penyakit, dan konsumsi kalsium dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Pedes, Kabupaten Karawang tahun 2017. Yang kedua yaitu pada analisis multivariat, hasil analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik dari 4 variabel yang diteliti, yaitu variabel usia, paritas, riwayat penyakit, dan konsumsi kalsium, didapatkan variabel yang paling dominan terhadap kejadian preeklamsia adalah variabel paritas dengan OR 7,024. Nah, selanjutnya kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, jurnal ini memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan hingga akhir. Nah, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang terakhir yaitu kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam jurnal biasanya tidak luput dari kesalahan atau kekurangan, sehingga dapat saya temukan dalam daftar pustakanya terdapat penomoran yang menurut saya tidak perlu sehingga membuat jurnal kurang rapi. Nah, berikut gambarnya atau screenshot dari e-jurnal yang telah saya dapatkan. Selanjutnya, lesson learned atau apa sih yang dapat kita pelajari dari jurnal ini? Yang pertama yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian preeklamsia, memahami fungsi analisis multivariat, dan memahami tahapan penggunaan analisis multivariat.
Sekian dari saya, mohon maaf banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.